Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi bersama saya Ustaz Prasoto dalam pembelajaran sejarah secara online. Melanjuti materi kemarin ya, ini masih membahas mengenai revolusi nasional uh, yang dimulai dari 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu ketika pas konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Oke, bagi yang belum kenal Ustaz Prasoto bisa dicek sendiri di IG Ustaz Prasoto di @kasoto_solo. Ya, seperti dalam ilustrasi ini, betapa gigihnya para pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan kita. Oke, kemudian uh, kenapa sih terjadi perang? Ini adalah latar belakang umum. Ya, jadi periodisasi ini saya mulai dari 17 Agustus sampai sebelum 47 ya, sebelum agresi militer Belanda yang pertama. Ya, jadi dari tahun 45 sampai 46 akhir. Ya, secara gas umum, reklamasi RI menurut orang Belanda, yaitu menurut sekutu juga, dianggap sebagai pelanggaran. Pelanggaran dari kesepakatan Potsdam, itu adalah kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak sekutu ya, alias force sebagai pemenang perang. Bagi yang belum tahu deklarasi Potsdam, yaitu deklarasi memperingatkan Jepang agar menyerah. Ditandatangani tanggal 27 Juli 1945 oleh Amerika Serikat, United Kingdom, China, dan sebagainya. Kemudian latar belakang berikutnya adalah karena para pemuda yang karena semangatnya anak muda, mereka nggak tahu resikonya ketika Jepang sudah dibom atom, mereka menganggap bahwasanya Jepang yang ada di Indonesia sudah menyerah. Karena itu Laskar Pemuda yaitu Heiho, Peta, Kepanduan, dan sebagainya berusaha untuk merebut senjata dan perlengkapan perang Jepang karena mereka merasa sudah berhak meluncuti tentara Jepang yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Jadi mereka nggak ngerti ataupun mungkin paham ada perjanjian Potsdam, tapi mereka sengaja melanggar karena kita sudah lama dijajah dan karena semangat untuk pengen merdeka segera, maka para pemuda yang sebelumnya nggak punya senjata, mereka merampas senjatanya atau perlengkapan perangnya tentara Jepang. Kemudian eh, latar belakang berikutnya adalah tentara Jepang ya otomatis ketika para pemuda apa nih mau merampas mau merampok mereka ngelawan. Jadi tentara Jepang melawan para pemuda yang pemuda itu berusaha untuk merampas atau merebut senjata atau perlengkapan perang mereka. Karena tentara Jepang ini komitmen dengan perjanjian atau kesepakatan Potsdam. Kenapa? Karena mereka sudah kalah perang. Berikutnya adalah uh, tentara ya, ya maaf. Kemudian sebab berikutnya adalah terjadi perebutan wilayah ataupun daerah strategis antara Indonesia dengan Belanda. Karena Belanda ke Indonesia ini ke Nusantara untuk mengamankan wilayah ataupun perusahaan-perusahaan strategis mereka agar tidak diambil alih oleh Indonesia. Karena Indonesia adalah uh, seperti apa ya, lumbung berasnya ataupun sumber keuangan utama dari kerajaan Belanda. Ketika kita berperang dari tahun 1945 sampai 49, siapa saja yang dihadapi oleh Indonesia? Yang pertama adalah Jepang ya, sisa-sisa tentara Jepang yang masih di Indonesia yang masih komitmen terhadap perjanjian Potsdam. Ya, mereka berusaha untuk mempertahankan senjata ataupun perlengkapan militer mereka uh, dari usaha perebutan laskar-laskar pemuda. Kemudian adalah tentara Belanda
kemudian Inggris, yang terakhir belum terakhir British India atau British Raj, yang terakhir adalah Australia. Karena kita lihat di Wikipedia di bab Indonesia National Revolution ini di mana Indonesia dikeroyok rame-rame ya oleh Belanda. Belandanya ada dua ya, Belanda India Timur dan Belanda India Barat, atau Belanda di Amerika Tengah. Kemudian dikeroyok lagi juga dari bangsa sendiri ya, yaitu dari Indonesia Timur, Dayak, kemudian Pasundan, Minahasa, Pontianak dan sebagainya. Kemudian United Kingdom, British India, Australia, dan terakhir adalah Jepang. Jadi Indonesia ini belum termasuk PKI dan Darul Islam dan RMS dan sebagainya belum. Jadi ini memang benar-benar dikeroyok bangsa Indonesia dalam usaha merebut kemerdekaannya. Lanjut, saya langsung aja ke pembahasan pertempuran apa saja yang terjadi di tahun 45 sampai sebelum 47 ya, 46. Yang pertama adalah pertempuran Yogyakarta yang terjadi tanggal 7 Oktober 1945, di mana kita melawan Jepang karena Jepang tidak mau menyerahkan gedung dan senjatanya. Ya jelas ya, tidak mau menyerahkan. Kemudian berikutnya langsung pertempuran 5 hari, tanggal 15 sampai 19 Oktober 45 di Semarang. Tokohnya adalah Wongso Negoro dan Dr. Karyadi. Nah, ini nanti akan menjadi nama Rumah Sakit Karyadi di Semarang. Tokoh Jepangnya Nakamura, pemuda melejuti paksa tentara Jepang dan merampas senjata mereka. Wikipedia namanya Penyerbuan Kota Baru, Yogyakarta. Kalau di Wikipedia juga bisa cek, dibaca sendiri ya. Pertempuran 5 hari di Semarang ya, antara Jepang melawan Indonesia. Berikutnya adalah pertempuran Surabaya. Ya, ini adalah pertemuan yang paling heroik dalam revolusi nasional, menjadi simbol, bahkan menjadi hari peringatan Hari Pahlawan. Tanggal 10 November 1945. Yaitu ketika Jepang, tentara Britania, dan tentara Inggris ingin menguasai objek vital, ya bangunan dan sebagainya, dan meminta rakyat Indonesia menyerahkan senjatanya Jepang, gitu ya. Senjata perangkapan di Jepang dikembalikan. Namun permintaan ini ditolak karena sudah capek-capek ngerampas, kok dikasih ke Belanda gitu. Nah, akhirnya akhir Oktober 45 terjadilah pertempuran dan rakyat berhasil memukul mundur tentara sekutu. Oh iya, sebelum terjadinya pertempuran Surabaya terjadi namanya insiden bendera. Mengenai peristiwa insiden bendera di Surabaya bisa kalian baca sendiri di situs historia.id. Judulnya meluruskan peristiwa insiden bendera di Surabaya. Ini banyak beberapa fakta menarik yang mungkin luput ya dari pembelajaran sejarah. Lanjut, kemudian Sekutu meminta Soekarno dan tokoh RI datang ke Surabaya untuk mendamaikan situasi. Nah, karena Sekutu tahu bahwasanya kalau misalkan dilanjutin perang, mereka akan kalah. Dan ini adalah pertama kalinya tentara Sekutu mendapatkan perlawanan pasca Perang Dunia Kedua. Setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, semua negara dunia ini tidak berani melawan tentara Inggris, Prancis, Amerika Serikat dan sebagainya. Mereka takut ya melawan tentara Sekutu. Ini adalah Indonesia adalah satu-satunya atau bahkan negara pertama di dunia yang berani melawan tentara Sekutu yang mereka adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Dan ya, kemudian tapi ketika tokoh RI datang untuk mendamaikan, jadi Sekutu itu aslinya pengecut itu ya. Mereka mengemis kepada tokoh nasional agar berdamai. Namun setelah tokoh nasional kembali pergi pulang, mereka terjadilah pertempuran, bahkan menewaskan perwira Sekutu yakni Malabi.
Ya, bisa dicek sendiri ya. Bagi yang belum tahu pertempuran Surabaya bisa cek di Wikipedia atau sumber yang lain bisa. Pertempuran Surabaya. Bisa dicek di Kompas atau banyak ya. Lain atau Historia. Jadi ketika pertempuran Surabaya kita menghadapi Inggris ya, bukan Belanda. Jadi Inggris pemenang Perang Dunia Kedua yang menghabisi Nazi di Eropa. Juga India, loh kok India? Padahal India sebelumnya dibantu oleh Indonesia dalam menghadapi bencana kelaparan. Tapi nanti orang-orang India akan berpihak kepada Indonesia. Kita bisa cek sendiri di Wikipedia juga di Indonesia National Revolution, di mana para tentara India itu membelot ya, membelot mendukung Indonesia. Begitu juga tentara Jepang membelot mendukung Indonesia. Ini adalah perwiranya Sekutu, namanya Malabi yang tewas di pertempuran Surabaya. Dan ini adalah peristiwa yang memalukan bagi tentara Sekutu. Kemudian Sekutu mengancam rakyat agar menyerah ya. Tetapi ancaman tersebut diabaikan. Pada tanggal 10 November 45 sampai 29 November 45 terjadi pertempuran dahsyat di mana Kiai Hasyim Asy'ari, yakni pendiri Nahdlatul Ulama, mengeluarkan resolusi jihad. Dia mengeluarkan resolusi untuk berperang melawan Belanda. Karena mendapatkan restu dari Kiai Hasyim, maka terjadilah mobilisasi besar-besaran dari kalangan santri untuk melawan para penjajah. Juga dimotori juga oleh Bung Tomo yang mengobarkan semangat melalui radio. Di antara kalangan santri juga kalangan nasionalis bersatu melawan penjajah. Tapi ya sekali lagi ini faktanya karena yang kita lawan adalah Sekutu dengan perlengkapan senjata yang modern, canggih, lengkap. Maka tanggal 29 November 45 Sekutu menang dan menguasai Surabaya. Oke, pertemuan berikutnya adalah pertempuran Ambarawa tanggal 10 Oktober sampai 15 Desember 45 dengan tokohnya adalah Kolonel Sudirman melawan Nika Belanda Dirjen Battle. Hasilnya adalah kemenangan dan ini adalah satu-satunya perang yang dimenangkan oleh Republik Indonesia ketika Revolusi Nasional. Ketika kita melawan Belanda, Inggris, Australia dan sebagainya, ini adalah satu-satunya perang yang kita menangkan. Nah, karena kemenangan ini mengantarkan Jenderal Sudirman menjadi Panglima TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang nanti akan berubah menjadi TNI. Ketika itu Jenderal Sudirman adalah jenderal termuda di dunia karena dilantik pada usia 29 tahun. Kemudian pada tanggal 24 Maret 1946 terjadi pula pergolakan di Bandung, namanya Bandung Lautan Api, yaitu dengan tokohnya Abdul Haris Nasution. Ketika itu beliau usianya 27 tahun melawan Nika Belanda. Hasilnya rakyat Bandung mengungsi dan kota dibakar agar Nika tidak memanfaatkan kota Bandung. Jadi dua tokoh ini, Jenderal Sudirman dan Jenderal Nasution, adalah jenderal yang berpangkat bintang 5, jadi jenderal besar. Jadi Indonesia ada 3 orang atau 3 jenderal yang berbintang 5, yaitu Jenderal Sudirman, Jenderal Abdul Haris Nasution, dan Soeharto. Kenapa mereka dikasih bintang 5? Karena jasa mereka yang besar bagi Republik ini. Berikutnya adalah pertempuran di Sulawesi Selatan yang melibatkan Walter Wongsidi melawan Belanda. Pada pertempuran di Sulawesi juga terjadi pula pembantaian oleh Westerling terhadap rakyat Indonesia. Dan ini pembantaiannya sangat terkenal. Banyak korban jiwa dari rakyat Indonesia
di Sumatera Selatan. Nah, sebenarnya sih masih banyak perang yang lain ya. Ada perang dari siapa namanya? Kamu nanti saya catat sendiri aja perang-perangnya. Salah satunya adalah pertempuran Lengkong, ya, di mana melibatkan pamannya Prabowo yaitu Subianto Joyo Hadikusumo. Di pertempuran Lengkong. Di set sendiri pertempuran juga ada juga di Rawa Gede. Ya, pembantaian di Rawa Gede. Ya, Rawa Gede Masakre ya. Bisa dicek sendiri pembantaian di Rawa Gede. Ya, ini kalian bisa search sendiri di Wikipedia, Google dan sebagainya. Bahkan Netherlands gitu ya meminta maaf kepada para korban ataupun keluarga korban di ini masuk ya The Guardian ya Indonesia ini. Saya baca sendiri ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya maaf. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.